Lailatul Qadar adalah salah satu rahasia terbesar dalam Islam. Malam ini disebutkan dalam Al-Quran sebagai malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, di mana Al-Quran pertama kali diturunkan dan para malaikat, termasuk Jibril, turun ke bumi membawa keberkahan hingga fajar tiba. Allah berfirman dalam surah Al-Qadar 1-5, sesungguhnya kami telah menurunkannya, Al-Quran, pada malam kemuliaan. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Pada malam itu turun para malaikat dan ruh Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Malam itu penuh kesejahteraan hingga terbit fajar. Mengapa Lailatul Qadar begitu istimewa? Lailatul Qadar bukan sekadar malam biasa. Keutamaannya sangat besar karena di malam inilah 1. Al-Quran pertama kali diturunkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui perantara malaikat Jibril. 2. Malaikat turun memenuhi bumi, membawa rahmat dan kedamaian. 3. Segala doa dan amalan dilipat gandakan pahalanya, bahkan lebih baik daripada ibadah selama 1000 bulan, sekitar 83 tahun 4 bulan. Bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyambut Lailatul Qadar? Dalam banyak riwayat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menantikan malam Lailatul Qadar. Beliau meningkatkan ibadah, berdoa dengan sungguh-sungguh, dan menganjurkan umatnya untuk mencarinya pada 10 malam terakhir bulan Ramadan. Diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, ketika memasuki 10 malam terakhir Ramadan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghidupkan malam-malam tersebut dengan ibadah, membangunkan keluarganya, dan mengencangkan ikat pinggangnya, bersungguh-sungguh dalam beribadah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis lain, Rasulullah juga bersabda, carilah Lailatul Qadar pada 10 malam terakhir dari bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari. Tanda-tanda Lailatul Qadar, para ulama menyebutkan beberapa tanda yang dapat dikenali saat Lailatul Qadar terjadi. Di antaranya, 1. Udara dan malam terasa tenang serta damai, tidak panas dan tidak dingin. 2. Cahaya bulan lebih lembut dan suasana malam terasa berbeda dari biasanya. 3. Pagi harinya, matahari terbit dengan sinar yang tidak menyilaukan. Namun, tanda-tanda ini baru bisa dikenali setelah malam tersebut berlalu, sehingga Rasulullah lebih menekankan usaha mencari malam tersebut dengan memperbanyak ibadah. Bagaimana kita memanfaatkan Lailatul Qadar? Rasulullah mengajarkan umatnya untuk membaca doa, khusus pada malam Lailatul Qadar. Ketika Aisyah bertanya apa yang harus dibaca jika menemui malam itu, Rasulullah menjawab, bakalah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Artinya, ya Allah, Engkau Maha Pemaaf, Engkau menyukai memberi ampunan, maka ampunilah aku. Selain itu, amal ibadah yang bisa dilakukan pada malam Lailatul Qadar meliputi 1. Salat malam, qiyamul lail, termasuk tahajud dan witir. 2. Memperbanyak doa dan zikir. 3. Membaca dan merenungi Al-Quran. Selain itu ada juga kisah yang berkaitan atau awal mula terjadinya Lailatul Qadar. Pada suatu masa di Yerusalem, ada seorang Nabiullah bernama Syam'un al-Ghazid dari Bani Israel. Ia memiliki mukjizat yang membuat ia menjadi sangat kuat. Pada masa itu, Bani Israel berada dalam kondisi terjajah oleh bangsa Filistin, yang merupakan musuh utama mereka. Bangsa Filistin memiliki kekuatan militer yang besar dan berusaha menekan serta mengendalikan Bani Israel agar tetap tunduk pada aturan mereka. Raja Bani Israel sendiri bersikap lemah terhadap Filistin dan lebih mementingkan kekuasaannya daripada membela rakyatnya. Namun, kehadiran Nabi Syam'un menjadi titik balik. Ia bukan hanya seorang nabi, tetapi juga seorang pejuang yang memiliki kekuatan luar biasa. Ia menolak tunduk kepada penguasa yang zalim dan mulai melawan ketidakadilan, membela orang-orang tertindas, serta menyerang para penguasa Filistin yang menindas Bani Israel. Nabi Syam'un bukan hanya memiliki mukjizat berupa kekuatan fisik, tetapi juga memiliki pengaruh yang besar di kalangan rakyat. Keberaniannya dalam menantang para penguasa zalim menginspirasi banyak orang
untuk melawan ketidakadilan. Raja Bani Israel yang bersekutu dengan Filistin ingin agar Nabi Syam'un tunduk padanya, tetapi Nabi Syam'un menolak untuk berkompromi dengan kezaliman. Banyak pemimpin agama saat itu lebih memilih diam, atau bahkan berpihak pada penguasa demi keselamatan mereka sendiri. Tetapi Nabi Syam'un justru terus menegakkan kebenaran tanpa takut terhadap ancaman apapun. Sikapnya yang teguh ini membuat raja semakin marah dan merasa terancam. Raja telah mencoba berbagai cara untuk menangkap Nabi Syam'un, termasuk mengirimkan pasukan untuk memburunya. Namun, semua usaha itu gagal karena Nabi Syam'un selalu berhasil lolos dan bahkan menghancurkan para prajurit yang dikirim untuk menangkapnya. Keadaan ini membuat raja mencari cara lain yang lebih licik, yaitu melalui kelemahan Nabi Syam'un sendiri, rasa cintanya kepada seorang wanita. Pengkhianatan istri Nabi Syam'un. Melihat bahwa Nabi Syam'un tidak bisa dikalahkan dengan kekuatan militer, raja akhirnya menggunakan taktik pengkhianatan. Ia mendekati istri Nabi Syam'un dan menawarkan harta dan kekuasaan jika ia bisa mencari tahu rahasia kekuatan suaminya. Pada awalnya, istri Nabi Syam'un mencoba bertanya dengan berbagai cara, tetapi Nabi Syam'un tidak mudah terpengaruh. Namun, karena rasa cintanya yang besar kepada istrinya, akhirnya ia terperdaya dan memberitahukan rahasianya. Jika rambutku dipotong, maka aku akan kehilangan seluruh kekuatanku. Saat Nabi Syam'un tertidur, istrinya memotong rambutnya dan menyerahkannya kepada pasukan raja. Nabi Syam'un yang sudah kehilangan kekuatannya kemudian ditangkap, disiksa, dibutakan matanya, dan dibawa ke istana untuk dipermalukan di depan umum. Akhir dari kekuasaan raja yang zalim. Setelah sekian lama disiksa, Nabi Syam'un akhirnya bertaubat dan berdoa kepada Allah untuk mengembalikan kekuatannya. Doanya dikabulkan, dan dalam kondisi terikat di antara dua pilar istana raja, ia menggunakan kekuatannya untuk merobohkan seluruh bangunan, menewaskan raja, para pejabatnya, serta semua yang berada di dalamnya, termasuk istrinya sendiri yang telah mengkhianatinya. Setelah kejadian itu, Nabi Syam'un bersumpah akan beribadah tanpa henti selama 1000 bulan untuk menebus dosanya. Peristiwa inilah yang kemudian menjadi inspirasi bagi turunnya Lailatul Qadar sebagai karunia Allah kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan kisah ini kepada para sahabat, mereka merasa kagum dan berkata, "Wahai Rasulullah, kami juga ingin bisa beribadah seperti Nabi Syam'un selama 1000 bulan." Mendengar hal itu, Rasulullah terdiam sejenak. Lalu malaikat Jibril datang membawa wahyu dari Allah. Dalam wahyu tersebut, Allah memberi kabar gembira bahwa umat Nabi Muhammad diberikan satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu Lailatul Qadar. Malam ini menjadi anugerah besar bagi umat Islam, siapapun yang beribadah pada malam Lailatul Qadar dengan penuh keimanan dan keikhlasan akan mendapatkan pahala yang lebih baik daripada ibadah 1000 bulan. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Qadar ayat 1-5, "Sesungguhnya kami telah menurunkannya, Al-Quran, pada malam kemuliaan. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Pada malam itu turun para malaikat dan ruh Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Malam itu penuh kesejahteraan hingga terbit fajar." Kisah Nabi Syam'un mengajarkan bahwa ketulusan dalam beribadah dan perjuangan di jalan Allah tidak akan sia-sia. Lailatul Qadar adalah karunia besar yang diberikan kepada umat Islam sebagai bentuk kasih sayang Allah, agar kita juga bisa mendapatkan pahala setara dengan ibadah panjang Nabi Syam'un. Oleh karena itu, jangan sia-siakan kesempatan ini. Semoga kita termasuk orang-orang yang mendapat keberkahan Lailatul Qadar.